Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 462 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Kamis 3 Februari 2022 dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 3 mengatakan, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, 'Terkutuklah Yesus,' dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Dibaheni hupabotohom matuhamu dang tarbahen halak nama katai marhite-hite tod dini debata mabburai Yesus. Jala holan marhite-hite tod di porbadiado targoar Yesus Tuhan." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ada orang karena kecewa dan tidak terima pintu pagar depan rumahnya tempat parkir, keluarlah ucapan atau tulisan sebagai berikut, "Siapa yang parkir di sini semoga kena musibah," atau "miskin 7 keturunan." Barangkali ungkapan serupa ini sering kita jumpai dalam pergaulan hidup kita sehari-hari sebagai bentuk luapan emosi yang memuncak karena motif tertentu, atau boleh jadi di antara kita pernah melontarkannya baik secara terang-terangan maupun dalam hati disadari ataupun tidak. Sekarang ini populer internet trolling yang sejatinya sama bahayanya atau bahkan bisa jauh lebih berbahaya dari bullying di dunia maya. Apa itu internet trolling? Arti kata trolling dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia adalah memancing dengan tali. Internet trolling adalah sebuah aksi posting berupa tulisan atau gambar dengan tujuan menghasut atau memprovokasi netizen lain agar terpancing emosinya. Ironisnya, banyak trolling yang dilakukan oleh para troller yang sebenarnya hanya dilatar belakangi oleh alasan sepele seperti mencari perhatian atau bersenang-senang semata. Boleh jadi seseorang yang sering marah-marah di dunia maya ini adalah salah satu tanda korban trolling. Akibatnya ada orang yang suka melaknat karena urusan-urusan kecil dan sederhana. Menurut Rasul Paulus, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Karena yakin dan percaya bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Tuhan dapat berkata, "Terkutuklah Yesus."
Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dalam hidupnya, tidak ada trolling internet atau korban trolling internet. Tidak ada kata-kata kutuk dan laknat, tetapi yang ada adalah kata-kata memberkati. Mari kita lakukan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita dan selalu memberkati, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 462 ayat 3. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.